Salam kenal dari Bismillah Sehat. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang appendicitis atau disebut oleh kebanyakan orang dengan usus buntu. Selanjutnya sempatkan subscribe, like, comment and share. Setelah 2 atau 3 menit menonton video yang kami sajikan. Penyakit usus buntu atau dalam bahasa medis dikenal dengan appendicitis adalah kondisi ketika appendix atau sebuah kantung yang merupakan bagian dari usus besar yang terletak di sisi kanan bawah perut mengalami peradangan. Meskipun siapa saja bisa mengalami penyakit usus buntu, tetapi penyakit ini paling sering terjadi pada orang berusia antara 10 sampai 30 tahun. Penyumbatan yang terjadi di lapisan usus buntu yang menyebabkan infeksi diduga menjadi penyebab penyakit usus buntu. Bakteri dapat berkembang biak dengan cepat yang akhirnya menyebabkan appendix menjadi meradang, bengkak, dan penuh nanah. Bila tidak segera diobati usus buntu bisa pecah. Gejala usus buntu yang biasanya dialami pengidap, antara lain, nyeri perut mendadak yang dimulai di sisi kanan perut bagian bawah, nyeri perut yang bermula di sekitar pusar, lalu berpindah ke perut kanan bawah, nyeri perut kanan bawah yang terasa semakin buruk saat batuk, berjalan, atau bergerak, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, demam, konstipasi atau diare, kembung. Biasanya gejala usus buntu pada masing-masing pengidap akan bervariasi, tergantung pada lokasi, usia, serta posisi usus buntu. Pada wanita hamil, rasa sakit mungkin dialami di area perut bagian atas, karena posisi usus buntu menjadi lebih tinggi selama kehamilan. Jika muncul sejumlah gejala usus buntu, dokter akan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk memastikannya. Dalam melakukan pemeriksaan fisik, dokter akan memeriksa dan memastikan apakah nyeri benar berasal dari usus buntu yang meradang. Cara termudah adalah dengan menekan dengan lembut pada area yang sakit. Ketika tekanan tiba-tiba dilepaskan, nyeri perut usus buntu biasanya akan terasa hebat, yang menandakan bahwa peritoneum yang berdekatan meradang. Dokter mungkin juga akan mencari kekakuan perut dan kecenderungan kamu mengeraskan otot-otot perut yang merupakan respons terhadap tekanan pada usus buntu yang meradang. Sedangkan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk membantu mendiagnosis penyakit usus buntu, antara lain, pemeriksaan laboratorium darah. Dari pemeriksaan darah dapat diketahui ada atau tidaknya peningkatan dari sel darah putih dan laju darah yang mengindikasikan adanya suatu infeksi dan peradangan. Pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan diagnosis lain, seperti infeksi saluran kemih atau batu pada saluran kemih yang dapat memberikan gejala nyeri yang menyerupai penyakit usus buntu. Pemeriksaan pencitraan. USG adalah pemeriksaan pencitraan yang paling sering digunakan untuk mendiagnosis penyakit usus buntu. Selain USG, CT scan, dan foto X-ray abdomen juga dapat digunakan untuk memastikan diagnosis dari usus buntu, tetapi lebih jarang dilakukan. Penyakit usus buntu dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti 1. Appendix pecah. Appendix yang pecah menyebabkan infeksi tersebar ke seluruh perut peritonitis. Kondisi ini mungkin mengancam jiwa, sehingga membutuhkan operasi segera untuk mengangkat usus buntu dan membersihkan rongga perut. 2. Terbentuk kantung nanah di perut. Bila usus buntu pecah, mungkin akan terbentuk kantung infeksi abses. Dalam kebanyakan kasus, seorang ahli bedah dapat mengalirkan abses dengan menempatkan tabung melalui dinding perut ke dalam abses. Tabung dibiarkan di tempat selama sekitar 2 minggu dan pengidap akan diberikan antibiotik untuk mengatasi infeksi. Pengobatan usus buntu biasanya melibatkan operasi untuk mengangkat usus buntu yang meradang. Sebelum dioperasi, pengidap mungkin akan diberikan antibiotik untuk mengobati infeksi. Perlu diketahui, penyakit usus buntu merupakan kondisi akut, sehingga perlu ditangani sesegera mungkin untuk mencegah usus buntu yang meradang pecah dan mengakibatkan infeksi di seluruh rongga perut. Belum ada teori yang mengemukakan pencegahan dari penyakit usus buntu, karena penyebab peradangan dan infeksinya yang masih belum diketahui sampai saat ini. Namun, untuk menurunkan risiko munculnya gejala usus buntu, kamu disarankan melakukan pola hidup sehat sejak dini. Segera temui dokter di rumah sakit terdekat jika mengalami sejumlah gejala usus buntu yang mengkhawatirkan. Atasi dengan langkah yang tepat.
agar kamu terhindar dari komplikasi yang membahayakan nyawa. Terima kasih sudah menyimak info dari Bismillah Sehat. Tunggu info selanjutnya. Tentu dalam tema yang berbeda. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.